Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sadiah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan model pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ida Aulia Mawaddah MPD. Di sini ada 4 sub pembahasan yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu pengertian pembelajaran, kedua perbedaan model, strategi, dan metode pembelajaran, ketiga pengertian model pembelajaran, dan yang terakhir adalah implementasi model pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran. Nah teman-teman, pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yaitu bantuan yang diberikan oleh pendidik atau guru agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan lebih baik. Yang kedua yaitu perbedaan model, strategi, dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah pedoman bagi tenaga pendidik dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar selama di dalam kelas. Model ini mencakup pendekatan, strategi, hingga metode pembelajaran. Sedangkan kalau metode pembelajaran adalah suatu cara atau alat yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran untuk mengimplementasikan rencana yang disampaikan kepada peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi pembelajaran sendiri adalah cara-cara yang dipilih pendidik atau guru untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik, prosedur, dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Ketiga yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang ada di dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya yaitu buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah implementasi model pembelajaran. Teman-teman, secara sederhana, implementasi ini bisa diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan. Tetapi menurut Majon dan Wildavsky yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin mengemukakan bahwa implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Nah, kalau dalam pandangan George C. Edward III pada tahun 1980, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang merupakan suatu sarana untuk menyampaikan dan memberi pengetahuan maupun pengertian di dalam sebuah kebijakan dan ditransmisikan ke dalam kelompok sasaran. Kedua yaitu sumber daya yang merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif. Ketiga adalah disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Jadi itu dia teman-teman, penjelasan saya mengenai konsep dan model pembelajaran. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya tersebut, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.